saya ngadirin dan saya sebagai pengelola pembibitan di Desa Kampung Baru, Dusun Tebangan B. Nama saya Ihsan Rambe, selaku pemilik dan pengelola pembibitan agroforestry kelapa sawit di wilayah Desa Kampung Padang. Terdiri ada pete jumlahnya 275, durian 405, pisang 134, aren 418, jengkol 302, kakao 92, dan terakhir mahoni 498. Bibit-bibit ini disiapkan oleh proyek untuk petani asosiasi yang mengadopsi agroforestry kelapa sawit. Jenis bibit ini dipilih berdasarkan keinginan petani dan analisa kesesuaian lahan. Kegiatan yang saya lakukan di pembibitan ini seperti pengisian kulibet, penyiraman, pemupukan, Penyemprotan hama, baru pengendalian jamur namanya. Manfaat yang saya peroleh dapat menambah pengetahuan tentang perawatan tanaman dan perbanyakan beberapa jenis tanaman. Kalau manfaatnya isinya menambah ilmu, Bu, pengalaman. Selama ini saya kan nggak tahu cara pengurus bibit ini, Bu, kan. Diajari cara mengkultivasi, cara perawatannya, cara menyambung pucuk apa itu tanaman itu, Bu. Pembibitan atau nursery dibangun untuk menghasilkan bibit tanaman yang berkualitas. Bibit berkualitas diproduksi guna mendukung pembangunan kebun percontohan agroforestry kelapa sawit dan adopsi agroforestry kelapa sawit oleh petani swadaya. Untuk tujuan tersebut, akan dibangun pembibitan atau nursery pada 13 desa di Kabupaten Labuhan Batu sebagai bagian dari Project Biodiverse and Inclusive Palm Oil Supply Chain atau BIPOS Project. Proyek ini dilaksanakan oleh SNV bermitra dengan Ikraf dan Musimas dan didukung oleh Livelihoods Venture. Sampai dengan saat ini telah dibangun 6 pembibitan atau nursery yang terletak di 6 desa, yaitu Desa Kampung Padang, Desa Lingga 3, Desa Tebing Linggahara, Kelurahan Pulau Padang, Desa Tanjung Harapan, dan Desa Kampung Baru. Dari diskusi dengan petani dan hasil analisa kesesuaian lahan, terpilih 17 komoditas tanaman yang diproduksi di setiap pembibitan. Tanaman yang dipilih adalah dari jenis pohon buah seperti jengkol, kakao, durian, pisang, dan petai, jenis palem seperti pohon aren, tanaman kayu seperti mahoni, jenis tanaman semusim seperti cabai, jahe, dan serai, serta beberapa jenis tanaman lainnya. Kami juga membekali petani dengan pelatihan teknis perawatan pembibitan, termasuk perbanyakan tanaman dengan metode vegetatif. Harapannya, kelak petani dapat memproduksi bibit yang berkualitas secara mandiri. Mekanisme pendistribusian bibit di bibitan untuk petani adopsi agroforestry kelapa sawit kita melalui beberapa tahapan. Pertama adalah melakukan pendataan untuk petani yang tertarik agroforestry. Setelah kita melihat beberapa data yang sudah dikumpulkan, kita juga akan melakukan survei langsung ke kebun petani untuk melihat jenis bibit apa sih yang petani inginkan. Terus juga kita melihat luasan kebun, terus juga kita melihat dari jumlah pokok kelapa sawit yang masih berdiri ataupun kelapa sawit yang sudah mati. Terus setelah itu kita akan berdiskusi dengan petaninya sendiri untuk menentukan model seperti apa atau yang bagaimana yang diinginkan oleh petani. Selanjutnya kita akan merekomendasikan untuk petani untuk membuat lubang tanam ya sesuai dengan jenis bibit yang diinginkan. Setelah itu lubang tanam sudah terbuka selama 2 minggu sampai 4 minggu, kita akan mendistribusikan bibit yang siap tanam. Nah, setelah itu sudah bibit ditanam, baru kita akan melakukan monitoring dan melihat bagaimana titik tumbuh dari bibit tersebut. Petani yang berhak menerima bibit itu adalah petani anggota asosiasi atau koperasi yang sudah kita latih full modul agroforestry poster. Setelah itu mereka melakukan beberapa tahapan, misalnya kita melakukan pendataan, survei lapangan. Setelah itu semua proses di lapangan sudah selesai, bibit itu sudah berhak untuk diberikan kepada petani. Harapannya ke depan ya
mungkin selepas program ini nanti bisa berlanjut Bu. Kami lah mandiri ya Bu kan begitu. Habis program bubar jangan sampai gitu Bu ya kan.